Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukranillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang Allah muliakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, sehingga insya Allah dengan nikmat iman itu hidup kita akan lebih aman. Yang kedua adalah nikmat Islam. Semoga dengan nikmat Islam itulah segala aktivitas kita menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah nikmat sehat. Dengan nikmat sehat itu insya Allah kita mampu memaksimalkan diri kita masing-masing untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah nikmat umur panjang. Semoga dengan nikmat umur panjang ini dapat mengantarkan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa yang Allah muliakan, pada kesempatan yang baik ini saya akan mengangkat tema keresahan masyarakat bangsa Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 sudah 9 bulan lamanya, akan tapi belum ada kepastian untuk hilang dari muka bumi ini. Bahkan sekarang ratenya semakin naik. Yang terkonfirmasi sudah mencapai 32.000 lebih. Bahkan yang meninggal dunia sudah mencapai 11.500 sekian lebih. Allahu Akbar. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Hal inilah yang menjadikan masyarakat kita resah. Sehingga pemerintah membuat sebuah peraturan, ya, segala aktivitas kita semua dibatasi. Mulai dari ekonomi kita, sosial kita, politik kita, budaya kita, semua dibatasi. Bahkan permasalahan ibadah kita batasi semua. Yang tadinya sholat berjamaah di masjid, sekarang banyak masjid-masjid yang tutup. Yang tadinya sholat berjamaah di musola, sekarang banyak musola yang ditutup. Yang tadinya banyak pengajian, sekarang pengajian ditutup. Bahkan fasilitas-fasilitas yang lain, ya, semuanya dibatasi. Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa? Karena takut dengan sebuah kematian. Ya, sebuah kematian. Takut dengan virus corona. Sehingga ia takut untuk beraktivitas. Ia enggan untuk bersilaturahim. Ia enggan untuk beribadah di musola, di masjid. Hadirin yang Allah muliakan, kita sebagai hamba Allah yang beriman tentunya janganlah merasa resah dengan situasi dan kondisi seperti ini. Akan tetapi kita harus menjaga diri kita, menjaga rohaniah kita, menjaga jasmaniah kita, dan kita tetap beraktivitas sebagaimana biasanya, yakni bekerja tetap bekerja, yakni beribadah tetap beribadah, yakni bersilaturahim tetap bersilaturahim. Tidak ada batasan sebagai hamba Allah yang beriman tentunya. Ya, kenapa? Karena virus corona menempel kepada diri seorang itu adalah atas takdir Allah. Ya, ketika ia meninggal disebabkan karena virus corona adalah takdir Allah, bukan manusia yang mengatur. Bukan manusia yang mematikan, bukan manusia yang memberikan sebuah penyakit, akan tapi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita pahami bersama. Para hadirin yang Allah muliakan,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, dan sungguh kami Allah akan menguji kamu sekalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa takut dan kelaparan, kekurangan harta, mati, kekurangan buah-buahan. Akan tapi Allah mengingatkan kepada kita, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka tentunya kita sebagai hamba Allah yang beriman, ketika musibah itu menimpa kepada diri kita seperti yang sekarang kita alami, maka ingatlah diperintahkan agar kita bersabar dan bersabar. Siapa orang yang bersabar? Dalam ayat ini dikatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang dikatakan orang yang bersabar itu adalah orang yang ketika mendapatkan ujian dari Allah, orang ketika mendapatkan musibah dari Allah, maka ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua adalah datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan ujian bagi Allah Subhanahu, ujian bagi kita semua yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai hamba Allah yang beriman. Mungkin saja mereka mengatakan bahwa ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi mereka yang senantiasa taat dan senantiasa dia meninggalkan ketaatan itu. Bahkan mereka ada yang mengatakan ini adalah merupakan azab Allah. Mungkin saja tentunya bagi mereka yang senantiasa melanggar aturan-aturan Allah, meninggalkan aturan-aturan Allah, maka tentunya ini adalah sebuah azab bagi mereka. Hadirin para pemirsa yang Allah muliakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, rasa takut, sehingga sampai saat ini masyarakat takut mau bekerja, mau bersilaturahim takut, mau berkunjung ke rumah teman takut, mau sholat berjamaah takut, semua segala aktivitas dibatasin sekarang. Dari segi ekonomi dibatasin, dari segi sosial dibatasin, politik dibatasin, bahkan dari segi ibadah pun kita dibatasin oleh situasi dan kondisi sekarang. Apalagi pada bulan-bulan yang lalu banyak hamba-hamba Allah yang mengaku dirinya beriman, akan tapi ia meninggalkan sholat Jumat. Ya, berbulan-bulan bahkan mereka meninggalkan sholat Jumat. Bahkan sampai detik ini mereka mengatakan masih lockdown. Dia enggan untuk melaksanakan sholat Jumat dengan alasan corona. Padahal beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya yang artinya adalah barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut, maka toba Allahu fi qalbihi, maka Allah akan menutup hatinya. Bahkan dia termasuk hamba Allah yang kafir. Kenapa? Karena meninggalkan sholat Jumat. Hadirin yang Allah muliakan, sholat Jumat itu adalah merupakan kewajiban bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat Islam, Bali, ya, sudah memenuhi syarat, wajib hukumnya. Ya, hadirin yang Allah muliakan, ya, wal khauf wal ju. Kemudian, ya, kita diuji oleh Allah dengan kelaparan banyak, ya, disebabkan karena virus corona ini, ya, banyak hamba-hamba Allah yang mengalami kelaparan karena kurangnya pendapatan, karena PHK dan seterusnya. Ini adalah dampak dari COVID-19 sehingga masyarakat resah sampai detik ini. Walju wa naqsim minal amwal, dampak dari itu pula, ya, kekurangan harta, ya, kekurangan harta,
banyak di antara mereka yang mau makan saja susah dan seterusnya. Wa naqsim minal amwal, yang tadinya banyak hartanya sekarang hartanya berkurang dan berkurang karena aktivitasnya dibatasi, tidak bekerja dan seterusnya. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dan karena takut mati. Padahal kematian itu adalah sebuah kepastian bagi manusia yang hidup pasti akan mati. Kenapa kita harus takut terhadap kematian? Hendaknya sebagai hamba Allah yang beriman, kita tidak takut terhadap kematian. Akan tapi yang harus kita takuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita menghadapi ini? Maka kita harus mempersiapkan diri, ya, sebanyak-banyaknya amaliyah kita, sholat kita, ibadah kita kepada Allah, ya, sehingga kapanpun dimanapun kita siap untuk menghadapi sebuah kematian. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan waktunya, menggunakan umurnya senantiasa untuk beribadah kepada Allah demi mempersiapkan di hari kiamat nanti. Itulah orang yang cerdas. Hadirin yang Allah muliakan, wa naqsim minal amwal wa basyiris sabirin, maka Allah mengingatkan kepada kita, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dengan runtutan tadi, ujian yang Allah berikan kepada kita, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, maka diperintahkan agar kita senantiasa bersabar. Sabar bukan berarti diam di rumah. Sabar bukan berarti tidak berusaha. Sabar bukan berarti meninggalkan ibadah kepada Allah. Akan tetapi segala aktivitas yang Allah perintahkan haruslah, wajiblah dia laksanakan dengan semaksimal mungkin. Hadirin yang Allah muliakan, maka dalam ayat ini lanjutannya adalah ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau sudah dengan ujian yang Allah berikan kemudian dia bersabar, maka endingnya adalah dia akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Siapa yang tidak mau rahmat dan kasih sayang Allah? Begitupun dia akan mendapatkan sebuah hidayah. Siapa yang tidak mau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya kita semua ingin mendapatkan rahmat, ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ingin mendapatkan hidayah. Maka bersabarlah atas ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Khususnya adalah ujian terkait dengan corona atau pandemi 19. Hadirin yang Allah muliakan, inilah yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi jangan merasa takut, jangan merasa resah dengan kondisi-kondisi yang sudah Allah takdirkan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul la yusibana, tidaklah musibah itu menimpa kepada diri kita illa ma kataballahu lana, kecuali sudah menjadi takdir Allah, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah, kecuali sudah dicatat oleh Allah. Huwa maulana, dan memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, usaha dan upaya harus maksimal, baru disandarkan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya hamba-hamba Allah yang beriman yang mau memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala aktivitasnya harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beribadah, muaranya adalah Allah. Ketika kita menggunakan pakaian, muaranya adalah Allah. Ketika kita menggunakan masker, muaranya adalah Allah. Mencuci tangan karena Allah, dan menjaga jarak pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang beriman.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa manusia hidup itu hanya ada dua masalah. Nggak banyak masalah manusia itu sebetulnya. Yang pertama adalah masalah yang diinginkan oleh manusia, dan yang kedua adalah masalah yang tidak diinginkan oleh manusia. Cuma ada dua. Masalah yang tidak diinginkan oleh manusia seperti kejadian-kejadian ya saat ini terjadinya virus corona, tidak diinginkan oleh manusia, ya, tidak disenangi oleh manusia. Ya, inilah yang disebut dengan musibah. Tapi bagi orang yang beriman, ini adalah merupakan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menguji kita apakah dia betul-betul sebagai hamba Allah yang komit terhadap ucapannya amantu billah ataukah tidak. Itu masalahnya. Ya, itu adalah masalah yang tidak diinginkan. Ya. Dan yang kedua adalah masalah yang diinginkan. Apa masalah yang diinginkan? Masalah yang diinginkan itu adalah masalah yang sesuai dengan hati. Kebanyakan manusia ingin mendapatkan rezeki, kesehatan, masalah yang diinginkan. Ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah, ya. Ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ya. Dan ingin mendapatkan jabatan yang tinggi, ya. Ingin menjadi orang yang sukses, ya. Ketika ia sukses, ketika ia mendapatkan jabatan, anak yang soleh dan seterusnya, itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hamba-hamba Allah yang ketika diuji dengan kesenangan-kesenangan, maka dia lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa akan kewajibannya, lupa akan tanggung jawabnya, lupa akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ia mendapatkan musibah, maka dia mengatakan ini adalah datangnya dari Allah. Tapi anehnya ketika ia mendapatkan sebuah kesenangan, rezeki dari Allah, dia tidak mengatakan ini adalah datangnya dari Allah. Bahkan dia mengatakan ini adalah hasil kerja kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan apakah kita komit terhadap ucapan kita, apakah kita mau taat atau tidak. Itu nanti akan kelihatan apakah dia masih taat beribadah kepada Allah atau tidak. Hadirin para pemirsa yang Allah muliakan. Oleh karena itu, apa sikap kita? Bagaimana sikap kita untuk menghadapi COVID-19 ini? Tentunya yang pertama adalah kita harus tingkatkan komitmen kita, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita keyakinannya semakin meningkat, kokoh, maka kita tidak akan merasa resah dalam hidup kita. Kita tidak akan merasa takut, ya, dengan sebuah kematian, dengan virus corona. Karena apa? Karena yang harus kita takutkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala aktivitas, segala hal-hal yang menimpa kepada diri kita adalah atas takdir Allah. Allah lah yang mengendalikan. Itulah yang harus kita taati. Ya. Dan itulah yang harus kita takuti. Ya. Tapi kebanyakan manusia takut, ya, kepada makhluk Allah, takut kepada pimpinan kita, takut dipecat dan seterusnya, takut kepada orang tua kita, takut dimana dan seterusnya. Ya, ini sudah tidak seharusnya lagi sebagai hamba Allah yang beriman. Sebagai hamba Allah yang beriman, yang harus kita takuti hanyalah Allah semata. Sehingga aktivitas kita akan menjadi ibadah, 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 dan ibadah. Yang pertama. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah kita harus senantiasa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Harus saling menasehati, harus saling mengarahkan, membimbing, ya, harus senantiasa berbagi dan seterusnya. Maka dalam ayat ini dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di samping tadi saling menasihati, ya, saling berbagi, maka diperintahkan untuk senantiasa